Shalom, puji Tuhan. Kembali kita boleh datang pada Tuhan. Kita rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita persembahkan hidup kita di atas mezbah Tuhan. Siapa dapat memisahkan? Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembelaku. Kau pembela, ada di pihak, ada di pihakku. Bukan sanggup, bukan sanggup menanggung segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Siapa dapat memisahkan dari kasih-Mu? Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan. Mari yakin, Kau pembela. Kau pembela, ada di pihak, ada di pihakku. Bukan sanggup menanggung segala sesuatu di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beri kemenangan, sebab Kau mulai yang mengasihi. Siapa dapat memisahkan dari kasih-Mu? Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembela aku, ada di pihakku. Bukan sanggup menanggung segala sesuatu, bukan sanggup menanggung segala sesuatu di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan.
Mari kita persembahkan itu di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidup kami Tuhan, segenap hidup menjadi sebagai domba rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau yang mengasihiku. Di atas mezbah-Mu Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin ya Tuhan, Kau pasti beriku, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihi. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti namun ku yakin Tuhan, Kau pasti Kau mempelaiku Tuhan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihi. Kita sembah Tuhan. Haleluya, Yesus, Kau mempelai kami, sebab Kau yang mengasihi kami. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami muliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dekat-Mu Tuhan ada ketenangan. Hanya dekat-Mu ku rasa tenang, sebab Kaulah harapanku. Ku rasa damai, ku rasa damai, ku sukacita di dalam-Mu ya Yesus. Selalu Kau memberi, selalu Kau memberi kepuasan buatku dengan air hidup. Ku rasa damai, ku rasa damai, ku sukacita di dalam-Mu ya Yesus, di dalam-Mu ya. Tangan kanan-Mu Tuhan
tangan kanan Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Mari kita yakin, hanya dekatmu Tuhan, ku rasa tenang. Hanya dekatmu, ku rasa tenang. Sebab Kaulah harapan, kepunyaanmu Tuhan, kepunyaan sebagai mempelai perempuan, selalu Kau memberi, selalu Kau memberi kepuasan buatku. Dengan air hidupmu ku rasa damai, suka hanya di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu ya. Mari sama-sama serukan tangan kanan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau. Tangan kananmu Tuhan, tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau. Mari yakin, tangan kananmu Tuhan, tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin. Mari lebih lagi, lebih tinggi lagi. Tangan kananmu Tuhan, tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi keselamatan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau. Kami yakin, sungguh ajaib, sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau. Mari yakini, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan, semua yang tak mungkin, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan oleh Yesus, Yesus kekasih hatiku. Dia mempelaiku yang mari serukan, dia membela, dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku.
segalanya Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, yang mempelaiku yang penuh. Sekali lagi Dia membela, Dia membela, ku hadapi Dia Tuhan. segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, yang mempelaiku yang penuh cinta. Kau mempelai kami Tuhan. Yang mempelaiku yang penuh cinta. Kami bersyukur Tuhan. Kau membela kehidupan kami Tuhan. Kau memelihara kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami terus mau bersyukur Tuhan. Kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan, jika Engkau yang membuka pintu Tuhan, takkan ada yang dapat menutupnya Tuhan. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutup. tiada perkara Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan. jika Kau Tuhan Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutup. tiada perkara Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan. Mari lebih tinggi lagi. Jika Kau Tuhan Jika Kau Tuhan membuka pintu,
memulihkanku Tuhan, memulihkanku menjadi baru, curahkan anggur baru, curahkan Tuhan, curahkan anggur baru, kami rindu firman-Mu Tuhan. curahkan anggur baru. Terima kasih Bapa. Kami merindukan anggur baru-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami. Kami siap menjadi wadah yang baru. Mari Roh Kudus yang ilahi, berkatilah kami. Biarkan Engkau yang ajari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom pasukan Kristus yang diberkati Tuhan. Kita mau terus bergerak mengikuti panggilan Tuhan. Satu komando dari firman Tuhan Yesus. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 akan kita baca sama-sama. Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, pasukan Kristus, para pelaksana firman Tuhan yang melakukan dengan tepat dan benar apa yang Tuhan mau. Sekarang yang perlu kita pelajari, yang perlu kita kerjakan adalah bukan kita bangga dengan Tuhan saja, bukan hanya kagum dengan Tuhan saja, tapi biarlah Tuhan bangga dan kagum atas apa yang kita perbuat. Galatia pasal 6 memberi pesan khusus kepada kita supaya kita belajar. Level kita belajar menolong orang lain, belajar menuntun, belajar menjadi teladan kepada saudara-saudara seiman yang lain, membantu kepada saudara-saudara seiman yang lain. Ya. Sehingga ayat 1 dituliskan, yang saudara-saudara sekalipun, kalau ada seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan benar dengan roh, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya jangan kamu kena pencobaan. Kita yang lebih rohani, yang tahu ada teman-teman kita buat kesalahan, pelanggaran, kesalahan, kekilafan, kita yang lebih rohani diharapkan membantu, menyelamatkan, menolong, mengarahkan saudara-saudara kita, menerima saudara-saudara kita dengan catatan dalam roh lemah lembut.
sambil menjaga diri. Ya. Rupanya pesan dari Paulus kepada jemaat Galatia untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menolong saudara-saudara kita yang tanda petik terpeleset jatuh dalam dosa, diperlukan adanya penerimaan dalam roh lemah lembut dan sambil berjaga-jaga. Kalau kita periksa Galatia pasal 6 ayat di atasnya itu adalah Galatia pasal 5, bicara bagaimana hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Ya. Ayat 25 saya baca. Galatia pasal 5 ayat 25 berkata demikian. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ciri khas utama orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah tidak gila hormat, tidak gila kekuasaan, tidak nantang, tidak mendengki. Dan Paulus pesan lagi di pasal 6 ayat 1, kalau ada kedapatan saudara-saudaramu yang seiman sedang bersalah pelanggaran, kita yang punya Roh Kudus dengan roh yang lemah lembut menolong mereka. Ayat 2 menuliskan, pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, tanda seru. Semestinya orang Kristen sebagai tubuh Kristus saling topang, saling support, saling bantu. Bukan saling menantang, bukan saling mendengki, sesama tubuh Kristus. Semestinya kita saling bertolong-tolong, menanggung beban dalam pergumulan pelayanan. Sudah beban pelayanan itu banyak, berat. Ada satu teman lagi juga bergumul pelayanan, mestinya kita saling support. Bukan saling menjelekkan, bukan saling menantang, bukan saling menjatuhkan. Ayat 3 menuliskan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kita diharapkan untuk berhati-hati. Ya. Sambil kita bantu teman kita, tolong mereka, sadari kita juga bisa jatuh, kita juga bisa salah. Karena itu waspada diri kita. Ya. Berhati-hati juga. Artinya kalau kita bisa bantu, kalau kita bisa tolong saudara-saudara kita, itu bukan kuat gagah hebat kita. Kita diminta untuk berhati-hati. Karena kita pun jangan sampai terjebak yang namanya dosa kesombongan. Itu saya yang bantu, itu kami yang tolong. Kalau enggak saya, ya, tidak ada lagi orang Kristen yang rohani berkata demikian. Betul-betul kita jaga hati kita, jaga perkataan kita. Ya. Memang kita saling tolong, saling bantu. Ya. Ayat 3, tetap rendah hati. Jangan berarti, ya, berarti memang di satu sisi kita harus hidup kita harus berarti itu hidup jadi berkat, jadi kesaksian. Tapi di satu sisi kita harus waspada. Kita melakukan menolong orang lain, bantu orang lain itu bukan kuat hebat kita, karena kemurahan Tuhan saja. Selalu rendah hati. Ya. Dan belajar menguji diri. Ayat 4 menuliskan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Belajar fokus dengan diri kita, belajar kerjakan apa yang menjadi bagian kita, belajar untuk mewaspadai diri kita sendiri. Tidak usah lihat orang lain. Kelemahan, kekurangan orang lain bukan ukuran kita untuk menilai. Tetapi biarlah kita terus jadi berkat sambil kita menjaga diri kita. Justru kalau ada saudara-saudara kita yang mengalami masalah pergumulan, kita yang lebih rohani menjadi berkat untuk dia. Bukan saling mendengki, saling menjatuhkan, tetapi kita tetap mawas diri dan kita jadi berkat buat mereka. Ya. Sebab tiap-tiap orang memikul tanggungannya sendiri. Kita semua sudah sesuai dengan takaran kita masing-masing, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, sesuai dengan kepercayaan talenta yang Tuhan berikan, beda-beda.
Ya itu karena kita beda-beda, kerjakan sesuai kapasitas kita. Tidak usah iri, tidak usah protes, tidak usah melihat pekerjaan orang lain, tidak usah. Kenapa dia? Enggak usah. Belajar dengan diri sendiri. Yang perlu kita kerjakan adalah kita yang sampai hari ini sudah menerima firman Tuhan, sudah diubah oleh firman Tuhan, sudah mengerti firman Tuhan, sudah belajar mengerti kehendak rencana Tuhan. Ada bagian khusus yang perlu kita kerjakan lagi. Ayat 6 menuliskan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang menerima pengajaran itu. Ini bukti kedewasaan rohani. Orang Kristen yang sudah diberkati, orang Kristen yang sudah dipulihkan, sampai pada tahap mampu memberkati orang-orang yang memberitakan pengajaran, mampu memberkati gerak pengajaran, mampu memberkati mendukung pelayanan, membagi sesuatu untuk pelayanan pengajaran. Itu kan banyak masalah, tantangan, pergumulan, orang minta doa, minta dilayani, ibadah baru ngerti firman. Level kita naikkan sampai kita membagi sesuatu untuk orang yang melayani pengajaran firman. Ya. Semestinya, dengar baik-baik kata-kata indah ini, semestinya hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan murni, pengajaran dengan sungguh-sungguh, tanda petik ya, dibayar mahal, harus dibayar mahal, dan harus diberikan penghormatan terbaik. Karena dengan pengajaran inilah yang membentuk manusia ini sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Kalau sudah kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan kita, hidup kita berkenan di depan Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita. Tindak kejahatan berkurang, kenajisan berkurang. Itu karena hamba-hamba Tuhan menyampaikan pengajaran. Mestinya pemerintah, mestinya orang-orang lembaga ya yang tahu kebenaran memberkati hamba-hamba Tuhan, berlomba-lomba mensupport, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan semestinya, karena sangat membantu. Suami tidak jadi cerai, istri tidak jadi cerai, anak tidak berontak, tidak pornografi, tidak game online, tidak jatuh dalam dosa. Itu sangat terbantu, sangat tertolong. Semestinya kita memberi penghargaan, penghormatan, honor yang luar biasa. Ya. Tetapi fenomena yang terjadi, sudah pengajaran disampaikan dengan sungguh-sungguh, dicela, disalahkan, dihina, tidak dihargai. Ya. Itu tidak membawa keuntungan apa-apa sebenarnya. Itu kita semestinya yang sadar, hidup yang dipimpin roh, hidup yang sudah rohani, semestinya kita belajar berbagi kepada apa yang ada pada kita, belajar kita berikan untuk dukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Terutama ya, pekerjaan Tuhan yang menyampaikan pengajaran. Pengajaran itu teaching yang mengubah karakter, yang membentuk karakter seseorang sesuai kehendak rencana Tuhan. Itu proses. Ya. Untuk sebuah hasil yang baik harus ada proses dan ada dana. Nah itu saja, jelas ini, ada dana. Pelayanan tidak bisa jalan tanpa dana. Pelayanan tidak bisa jalan tanpa orang yang membagikan sesuatu. Ini harus diketahui orang Kristen. Jangan cuma berkata, aku diberkati dengan firman, luar biasa firman Tuhan. Level kita enggak begitu saja. Level kita sampai membagi sesuatu ada pada kita untuk dukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau kita berani bayar mahal untuk sekolah, pendidikan anak kita yang terbaik, itu kan supaya anak kita terdidik, terlatih dengan baik. Yang tanda petik belum tentu anak-anak kita bertobat di hadapan Tuhan. Cuma dapat pendidikan baik, belum tentu bertobat. Karena bertobat itu bicara tentang melawan dosa. Melawan dosa itu harus dengan firman pengajaran yang kuat, dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Karena itu support gereja Tuhan, support hamba-hamba Tuhan yang mampu membawa kita kepada kesempurnaan. Ini menjadi pemahaman yang benar, menjadi pemikiran yang baik, semestinya harus ditularkan. Jangan kita protes, jangan kita tidak tahu dan tidak peka akan hal ini. Pekerjaan Tuhan terus bergerak.
Kami sebagai hamba Tuhan terus bergerak, walaupun dalam keterbatasan, gimana caranya supaya pemberitaan firman tetap disampaikan. Gimana caranya masuk. Ada tidak ada dana, ada cara, ada ide kreatif. Terus bergerak. Tetapi kita yang sadar, ada kemampuan finansial kita, bantu, dukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini bukan bicara pendeta gila duit, cari duit, mata duitan, tidak. Justru ini sangat membantu kita. Kalau saya mau katakan, terkutuklah orang yang punya pikiran perkataan bahwa pendeta cari uang, hamba Tuhan pengajaran cari uang. Bukan, bahaya. Justru kita ini sangat terbantu, justru kita ini sangat terberkati kalau pengajaran disampaikan, hidup kita bertobat, suami bertobat, istri bertobat. Ya. Karena itu kita terus dukung. Ini level akhir dari tulisan Paulus kepada jemaat Galatia. Ini levelnya. Dan ayat 7 mencatat, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Maksudnya apa? Kalau kita menabur dalam pekerjaan firman pengajaran, maka kita akan menuai berkat-berkat Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Ia akan menuai apa? Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya. Terutama kita memberi kepada saudara-saudara kita. Selama masih ada kesempatan, ayo berbuat baik kepada saudara-saudara seiman. Inilah yang ingin disampaikan kepada kita. Supaya Injil kerajaan Allah, firman pengajaran Alkitabiah terus diberitakan, disampaikan. Tuhan memberkati kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ada anak-anak muda kita, ada generasi kita yang perlu terus kita dukung, yang perlu terus kita kawal. Ya. Bayangkan mau jadi apa generasi muda kita kalau tanpa gereja Tuhan support. Gereja Tuhan perlu dana untuk memberkati anak-anak kita. Ya. Supaya mereka tetap dalam jalur keselamatan. Dukung gerak pengajaran firman Tuhan. Dalam doa, dalam upaya pelayanan, dan dalam dana. Supaya generasi kita bertobat dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kita mau datang kepada Dia, bersyukur buat firman-Nya. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Ubahkanlah hidupku agar menjadi kesaksian, segala kemuliaan hanyalah bagi Yesus, mempelai pria yang ku cinta. Ubahkanlah hidupku agar menjadi kesaksian, segala kemuliaan hanyalah bagi Yesus, mempelai pria yang ku cinta. Ubahkanlah hidupku agar menjadi kesaksian, segala kemuliaan hanyalah bagi Yesus, mempelai pria yang ku cinta. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanyalah bagi Yesus, mempelai pria yang ku cinta. Segala kemuliaan hanyalah bagi Yesus, mempelai pria yang ku cinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat cintamu, buat kesetiaanmu Tuhan.
terima kasih. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan Tuhan. Oleh darah-Mu kuduskan dan lainkan kami. Minta pengurapan yang baru memberkati kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu saja yang menaungi kami Tuhan. Oleh darah Yesus ampuni dosa salah kami, kenajisan, kejahatan kami, pemberontakan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh darah-Mu kuduskan tunaikan kami. Biarkan pengurapan-Mu mengajari kami Tuhan. Pengurapan-Mu mengajari kami apa yang Tuhan mau, yang mau kerjakan. Asal Tuhan disenangkan dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, berkati pemerintah kami, berkati Indonesia, berkati presiden, wakil presiden, gubernur, kabinet, para menteri, berkati sampai RT RW kami diberkati Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan, keputusan, kebijakan, kedaulatan Tuhan saja yang jadi dalam nama Yesus. Memberkati Tuhan gereja Tuhan di kota maupun di desa, gereja hamba Tuhan disertai tanah dan mujizat Tuhan. Biarlah hamba Tuhan dipakai, diurapi Tuhan. Mari nyatakan lawatan-Mu Tuhan. Pasukan-pasukan para pelaksana firman Tuhan kuat melakukan firman Tuhan dengan tepat dan benar. Saya percaya setiap hari ada tobat baru di Indonesia. Ada orang yang memberi diri dibaptis di Indonesia di dalam nama Yesus. Bapa di sorga memberkati keperluan kebutuhan hamba Tuhan, keperluan gereja Tuhan, bukan Tuhan limpahkan dalam nama Yesus. Berkati pemimpin rohani, berkati Opa Tangka, berkati Pendeta Frankie, berkati Pendeta Yusak. Di hari tua mereka diberkati. Berikan damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, panjang umur, lanjut usia, untuk terus menyampaikan suara kebenaran, firman, pengajaran-Mu di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan untuk jadi alat tangan-Mu. Doa kami juga pembangunan gereja Kristus Pandowo Palangkaraya kilometer 14 diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan tidak pernah kekurangan cara tolong kami. Engkau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kemarin tolong, hari tolong, besok tolong. Kami percaya kami terkoneksi dengan orang-orang yang siap mendukung, memberkati kami. Bapa, permuliakan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Yang sudah menabur, yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, diberkati dengan limpah-limpah. Saat memperhatikan rumah Tuhan, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Memperhatikan pekerjaan kami juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Doa kami yang sakit disembuhkan. Doa kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Kristus. Tubuh kami, tubuh yang sehat, tubuh yang segar untuk melayani Tuhan. Bapa di sorga, doa kami berkati teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dalam kelaparan, yang dalam penjara, yang dalam bencana, yang dalam kesulitan, dalam pergumulan. Biar Tuhan pakai kami untuk jadi alat di tangan-Mu dan bersaksi untuk mengasihi mereka. Pakai kami sebagai domba-domba yang digembalakan Tuhan. Urapi, pakai kami Roh Kudus. Berkati lansia-lansia bertobat, anak-anak bertobat, anak sekolah minggu, anak kecil bertobat, pemuda remaja bertobat, suami bertobat, istri bertobat, lepas dari najis jahat, lepas dari selingkuh, lepas dari perceraian di dalam nama Kristus. Anak remaja pemuda lepas dari game online, kecanduan, lepas dari pornografi, lepas dari hal yang tidak benar di dalam nama Yesus. Bangkitkan roh-Mu, gairahkan semangat rohani jemaat-Mu Tuhan. Bangkitkan Tuhan Yesus kerinduan yang akan Engkau Tuhan Yesus. Bapa, permuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Tinggikan nama-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami Bapa. Mari nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Ada keajaiban, ada pintu terbuka, ada pertolongan Tuhan. Setiap urusan tanggung jawab kami, pergumulan masalah kami ditolong oleh Tuhan. Tuhan yang bela, Tuhan yang pelihara. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa. Tapi saat kami menurut firman, maka Tuhan akan menolong kami, membuka pintu yang tertutup. Maka Tuhan akan melindungi kami dari hari pencobaan dan kesusahan besar. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan Yesus, ada kemenangan, ada kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur berdoa. Kecelakaan, maut, musibah, mara, bahaya, kejahatan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk orang jahat kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Gedung perlindungan Tuhan, tembok berapi, malaikat Tuhan menjaga melindungi kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang bela dan pelihara kami. Saudaraku yang diberkati Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita sebagai kekasihnya. Tuhan yang bela, Tuhan yang pelihara. Hari-hari kita penuh damai, penuh sukacita. Jadi berkat, jadi kesaksian. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan.
Selamat pagi, shalom. Mari terus menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, andalkan Dia. Lihatlah kemenangan Tuhan berikan buat kita. Datang padamu, Yesus Tuhan, di bawah kakimu ku berserah. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang datang padamu, Yesus Tuhan, di bawah kakimu ku berserah. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang selalu berserah, ku mau selalu berharap padamu, Yesusku yang hidup. Ku mau selalu puji-Mu, ku mau selalu sembah-Mu, Yesusku, Allahku, Bapakku. Yesusku, Allahku, Bapakku. Yesusku, Allahku, Bapakku. Yesusku, Allahku, Bapakku. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku nyata di dalam korbannya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku.
kuasanya hebat bagiku. Di dalam pembelaan pemeliharaannya, saat ku takut ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku nyata di dalam korbannya, tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Kristus penolongku nyata di dalam korbannya, tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Mempelai pria yang mengasihiku. Adalah kasih karunia bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan. Namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kekuatan.
belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curah